Kalau setan itu kan menurut beberapa tafsir itu dia itu cuma sombong, tidak ingkar kepada Allah, dia itu taat kepada Allah, tapi cuma dia merasa lebih baik ketimbang manusia sehingga kemudian dia tersesat begitu ya. Tapi kalau taghut itu dia mengingkari Tuhan dan kemudian merasa jauh melampaui Tuhan itu sendiri. Kalau membela Tuhan itu kan ibaratnya Tuhan itu wis maha kuasa sama apapun gitu ya, kok masih harus dibela gitu. Justru orang yang kemudian berkata-kata bahwa dia membela Tuhan itu, dia memposisikan diri sebagai seolah-olah lebih hebat ketimbang Tuhan gitu, sehingga Tuhan harus dibela gitu. Ahmadi ya habibi salam Pak Asadi tadi bilang zaman Nabi agama masih sederhana dan boleh dikata belum melembaga. Mungkin yang dimaksud melembaga itu seperti yang kita alami, kita hayati seperti sekarang ini. Maksudnya yang dialami kita ini kan sementara ini kita beragama semuanya serba berdasarkan apa ya? Katakanlah lembaga-lembaga keagamaan tertentu begitu ya. Dalam banyak hal kita dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah, dalam urusan apapun terkait yang kita sebut agama, kita kan merujuk pada misalnya fatwa atau keputusan suatu majelis atau lembaga. Ya paling tidak secara umum kita misalnya mengikuti satu mazhab tertentu dalam urusan-urusan ibadah, urusan-urusan fikih, muamalah dan lain sebagainya. Sholat kita kan mau tidak mau kita merujuk pada salah satu mazhab. Di Indonesia umumnya atau di lingkungan kita umumnya kan kita pakai mazhab Syafi'iyah. Lalu kita merasa seolah-olah bahwa itulah kebenaran. Artinya sholatnya Nabi itu ya kayak begitu, seperti yang dituntunkan di dalam mazhab itu. Tapi kan faktanya ada mazhab yang lain yang melakukan praktek sholat yang berbeda dengan mazhab yang kita anut. Katakanlah dalam mazhab Sunni saja kan setidaknya ada 4 mazhab. Belum lagi kalau kita masuk ke mazhabnya Syiah, yang boleh dikata sholatnya sama sekali banyak yang berbeda dengan kita yang kita lakukan secara tradisi. Nah kita lalu mengatakan yang benar yang mana akhirnya? Apakah yang kita lakukan sehari-hari itu atau yang dilakukan oleh teman-teman kita di Syiah misalnya? Lalu azannya juga berbeda misalnya dengan yang umumnya dilakukan oleh kita di kalangan Sunni. Nah yang benar-benar benar itu dari Nabi Muhammad itu yang mana jadinya kan gitu. Kan kita memang sementara ini ya minimal kita yang ikuti apa yang kita punya rujukannya sajalah kira-kira gitu kan. Tapi persoalannya yang menjadi problem, yang menjadi masalah adalah ketika kita mengatakan itu sebagai satu-satunya kebenaran. Sehingga kemudian ya kalau kita meyakini itu sebagai sesuatu yang benar sih tidak apa-apa. Kalau titik di situ ya. Tapi kemudian kalau koma lalu mengatakan yang lain selain yang kita lakukan itu salah, kan menjadi keliru. Berarti kita seperti Mas Lis tadi bilang memaksakan apa yang kita yakini benar itu sebagai apa? Sebagai kebenaran yang harus diterima oleh banyak orang. Maka ketika la ikraha fiddin itu mungkin sederhananya kata Mas Lis tadi kan ya boleh dikata dalam hal misalnya membaca Quran gitu ya. Ya pendapat kita masing-masing itu apa terhadap Quran itu, penafsiran kita. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengklaim bahwa tafsirnya adalah tafsir yang benar-benar benar. Kalaupun misalnya itu kajian menggunakan kitab macam-macam gitu ya karena referensinya ke situ. Kan juga ada yang lain yang punya referensi ke kitab macam-macam juga yang berbeda dengan satu yang lain. Maka kemudian muncul ada salafiyah, ada macam-macam lah gitu ya. Yang dalam satu perkara itu bisa berbeda atau bahkan secara diametral
bertentangan satu sama lain dalam soal satu misalnya praktek ibadah saja, belum nanti soal akidahnya, belum nanti soal muamalah lain-lainnya gitu ya. Maka tadi kata Pak Asadi kan sepertinya zamannya Nabi Muhammad kan kita sudah sering juga dapat cerita misalnya ketika ada sahabat-sahabat mengadukan suatu perkara, dijawab begini, tapi nanti ketika ada sahabat yang lain mengadukan perkara yang sama dijawab begitu ya. Seolah-olah memang tidak ada sesuatu yang sifatnya paten, tidak ada sesuatu yang sifatnya mutlak, yang itu menjadi apa istilahnya ketentuan yang baku begitu, ketentuan yang baku bahwa Islam itu harus begini gitu ya. Tidak begitu. Tapi Nabi Muhammad bersikap egaliter, menjawab suatu perkara itu menyesuaikan dengan kondisi atau katakanlah alam fikir masing-masing orang yang mengadukan suatu persoalan itu kepada beliau. Ada kalanya ketika ada orang hebat katakanlah begitu, dia pintar dan sebenarnya ngaku kalau dia tidak bisa puasa dan seterusnya itu, lalu dikecam sama Nabi, kenapa kamu tidak puasa? Tapi di lain waktu ada yang lain lagi, sahabat miskin dan seterusnya itu tidak puasa, malah disenyumin saja sama Nabi, ya sudah nggak apa-apa nggak puasa gitu kan. Bahkan ketika ada orang ngadu, saya nggak puasa karena melakukan hubungan suami istri tadi malam, disuruh zakat nggak punya dia, terus kalau malah dikasih suruh ganti rugi kan pakai harta gitu ya, sedekah dan seterusnya itu, ternyata nggak punya juga malah sekalian dikasih, disedekahi juga oleh Nabi. Jadi ketika Nabi menjawab sebuah persoalan dalam urusan agama, dalam artian agama itu ya katakanlah kita secara formal ini urusan agama Islam gitu, Nabi kan tidak mutlak-mutlakan begitu ya, tidak mutlak-mutlakan harus begini atau harus begitu ya. Kadang-kala seringkali mungkin ya sesuai dengan wahyu yang diterima Nabi pada saat itu bagaimana, menjawabnya harus seperti apa gitu kan. Kalau Mas Lis bilang kan menurut ayat Quran Nabi Muhammad itu bicara tidak menurut atas kemauannya sendiri, itu pasti firman dari Allah. Artinya dalam menjawab sesuatu ya ternyata Allah itu berkehendak berbeda-beda terhadap situasi kondisi yang berbeda juga. Tidak mutlak untuk satu kondisi kemudian praktek atau jawabannya harus begini, bisa begini bisa begitu gitu. Nah memang kemudian problemnya sesudah zaman Nabi kan orang kemudian tidak lagi bisa merujuk langsung ke Nabi. Satu persoalan itu harus diselesaikan bagaimana gitu kan. Akhirnya kan kemudian ya katakanlah para ulama, para khalifah, sahabat itu kan harus memutuskan berdasarkan ijtihadnya masing-masing atau berdasarkan ijtihad bersama-sama. Kalau ijtihad masing-masing ya misalnya belum terlalu kuat, ya kemudian bersama-sama ada kesepakatan, oh saya mendengar Nabi itu kalau dalam urusan ini begini jawabannya atau solusinya. Yang lain ternyata mengiyakan iya, akhirnya kemudian ketemu ijtihad bersama, kita sebut namanya ijma gitu ya. Artinya sepakat para ulama itu mendengar bahwa atau menyaksikan bahwa solusi Nabi atas satu perkara itu begini, dalam urusan sholat misalnya atau dalam urusan yang lain-lain. Nah, lalu kemudian gitu kita jadikan rujukan yang sayangnya atau bukan sayangnya, saya kira ya memang sejarah, keharusan sejarah begitu, itu menjadi melembaga katakanlah begitu, menjadi sesuatu yang ya jadi rujukan kita sesudah Nabi Muhammad. Nah, yang jadi persoalan lagi tadi itu kita jadikan sebagai sesuatu yang sifatnya mutlak, sesuatu yang sifatnya permanen, tidak bisa kemudian kita melakukan ijtihad lagi. Apalagi dengan banyak pendapat bahwa misalnya ijtihad sudah tertutup gitu, yang justru itu dikecam oleh gerakan kita bahwa sesungguhnya ijtihad itu senantiasa terbuka, karena kemudian setiap zaman akan merespon agama itu akan merespon keadaan zaman itu sesuai dengan kondisi zamannya, sehingga kemudian perlu memang ijtihad baru. Maka kemudian muncul mujadid itu, artinya untuk memperbaharui cara orang atau cara umat di dalam memahami agamanya. Nah, Mas Lis misalnya tentang Quran ini kan,
Saya kira memang tidak ada satu penafsiran pun sekalibur apapun tafsiran itu yang sifatnya mutlak sebagai tafsir yang maha benar. Karena yang maha benar kan pasti Allah, Shadaqallahul Azim itu. Tapi kita tetap harus menjadikan tafsir-tafsir Quran itu sebagai rujukan. Dalam satu video yang saya unggah tadi sore, nanti mungkin sesudah pulang kita bisa nonton, Amir Aziz yang waktu itu berkunjung ke Purbalingga itu menyampaikan satu pesan bahwa ketika kita membaca Quran itu kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa bacaan kita ini sebagai mutlak yang benar gitu, mutlak sesuatu yang ya benar-benar benar katakanlah begitu. Tapi kita juga tidak boleh mengatakan bahwa apa yang saya tafsirkan itu sesuatu yang salah juga begitu. Artinya kemungkinan salah bisa, kemungkinan benar juga bisa. Yang penting kalau dalam khazanahnya Mirza itu dalam konteks penafsiran Quran kan tadi yang disinggung Mas Lis itu. Tafsir Quran itu kan metode penafsiran Quran menurut Mirza Ghulam Ahmad itu yang pertama justru bukan rujukan-rujukan yang lain. Yang utama itu justru rujukannya ke dalam hati kita sendiri. Kalau hati kita sudah menerima penafsiran itu dengan sepenuhnya, kalau secara ikhlas tulus gitu kita memahami Al-Quran, ya itulah tafsiran kita terhadap Quran itu. Pemahaman sesuai dengan kadar masing-masing kita sendiri-sendiri. Bahwa kemudian nanti ada rujukan kitab syarah katakanlah begitu, kitab penafsiran, lalu kemudian rujukan hadis atau munadharah antara satu ayat dengan ayat yang lain dan seterusnya, itu menjadi referensi-referensi berikutnya untuk kemudian meneguhkan konektivitas katakanlah begitu, hubungan antara hati kita dengan Quran itu. Karena kan Quran ini diturunkan untuk hidayah kepada setiap manusia. Artinya setiap orang berkesempatan untuk membaca Quran secara langsung. Kalau Hazrat Amir kan menyinggung sekarang ini kita tidak boleh beralasan lagi kalau kita tidak bisa mengetahui arti ayat Quran karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Karena apa? Karena terjemah tafsir Quran itu sudah sebegitu banyaknya gitu. Kita tinggal mengambil rujukan tafsir dari mana saja itu bisa. Kalau soal kemudian kita takut salah, ya itu persoalan ketakutan kita sendiri gitu. Ketakutan kita sendiri untuk mengatakan kalau ini saya takutnya ini salah bacanya. Apalagi kalau diembel-embeli kemudian kalau menafsirkan itu Quran itu tidak boleh sembarangan gitu ya. Harus ada ilmunya, ada ilmu mantiknya, ada ilmu tajwidnya, ada ilmu bahasa Arab balaghah dan lain sebagainya itu. Kita semakin ditakutkan dengan standar-standar yang sesungguhnya itu kita bikin sendiri gitu. Jadi la ikraha fiddin itu konteksnya mungkin sederhana, dalam arti ini bukan soal kemudian kalau tadi kan latar belakangnya ada anaknya siapa itu Pak yang masih Kristen, yang masih menganut Kristen gitu ya. Lalu kan Nabi mengatakan tidak harus dipaksa untuk kemudian langsung beralih keyakinan menjadi Muslim dan seterusnya, itu kan kira-kira gitu. Saya kira dalam hal ini juga begitu. Tapi saya kira terutama bukan soal antar agama lah gitu. Tapi di antara pemeluk agama itu sendiri, artinya di antara kita sendiri sebenarnya tidak ada yang bisa memaksakan kehendak bahwa cara beragama saya, cara berislam saya itu adalah sesuatu yang benar, yang itu mutlak, yang harus diikuti oleh orang lain. Cara saya memahami agama itu tidak boleh menjadi sesuatu yang sifatnya mutlak, harus juga dipraktekkan oleh orang lain sesuai dengan apa yang kita pahami. Maka kalau kita melihat simpang siur di YouTube itu kan, yang satu golongan Salafi, yang satu golongan Muhammadiyah, yang satu golongan NU, yang satu golongan Ahmadiyah, lalu kemudian satu sama lain itu saling salah menyalahkan. Ya saya kira kita jangan ada di posisi itu. Kita justru harus
Ya semuanya ada kemungkinan benarnya gitu. Tapi kan juga semua ada kemungkinan salahnya. Ya tinggal kembalikan ke masing-masing kita saja. Rujukan yang paling utama ya tadi, kalau kita hati kita tulus ikhlas gitu, insya Allah nanti akan ketemu jalannya gitu. Nah makanya kemudian di dalam ayat 257 itu kan yang digunakan bukan setan tapi togut gitu ya. Kalau Ibnu Jarir itu menafsirkan togut itu kan dari kata togo itu artinya melampaui batas gitu ya. Nah Ibnu Jarir mengatakan togut itu artinya bisa orang, bisa manusia, bisa jin, bisa ya sembarang makhluk begitulah yang bersikap melampaui batas atau melampaui Gusti Allah, seakan-akan dia itu lebih maha benar ketimbang Allah. Maka orang mukmin itu aulianya adalah Allah, sementara orang kafir aulianya adalah togut. Kalau setan itu kan menurut beberapa tafsir itu dia itu cuma sombong, tidak ingkar kepada Allah, dia itu taat kepada Allah, tapi cuma dia merasa lebih baik ketimbang manusia sehingga kemudian dia tersesat begitu ya. Tapi kalau togut itu dia mengingkari Tuhan dan kemudian merasa jauh melampaui Tuhan itu sendiri. Misalnya dalam perkara agama kan ada orang-orang tertentu yang kemudian merasa bahwa dia sudah menguasai Quran, lalu kemudian seolah-olah mengetahui kebenaran Qurannya itu begitu, dan kemudian dengan begitu dia memposisikan diri seperti Tuhan itu sendiri, seolah-olah dia mampu memahami apa karepnya Tuhan itu sendiri di dalam Al-Quran, yang kemudian memaksa orang untuk kemudian menyesuaikan dengan apa yang dia pahami. Justru kan sikap itu yang kemudian sama dengan sikap togut, orang yang kemudian merasa dirinya lebih hebat bahkan ketimbang Tuhan itu sendiri. Kalau masih lebih hebat ketimbang Nabi katakanlah begitu ya masih mending ya, ini melebihi Tuhan itu sendiri, kayak membela Tuhan gitu ya. Ya padahal kalau kata Gus Dur kan Tuhan tidak perlu dibela gitu. Persoalannya bukan dalam arti ini ya. Kalau kita kan membela agama gitu ya, membela Islam gitu ya. Kalau membela Tuhan itu kan ibaratnya Tuhan itu wis maha kuasa sama apapun gitu ya, kok masih harus dibela gitu. Justru orang yang kemudian berkata-kata bahwa dia membela Tuhan itu, dia memposisikan diri sebagai seolah-olah lebih hebat ketimbang Tuhan gitu, sehingga Tuhan harus dibela gitu. Ya bahkan kemudian jadi memposisikan diri dia lebih hebat dari Tuhan, dan kemudian karena sikap itu dia kemudian seringkali memaksakan kehendak kepada orang lain untuk meyakini apa yang dia yakini. Maka kemudian dia itu adalah kawannya togut, karena dia selalu merasa lebih hebat, bahkan melampaui Gusti Allah itu sendiri gitu. Padahal kan kalau di ayat 255 itu yang seperti saya singgung kemarin, ilmunya Allah itu kan luas sekali, nurus samawati wal ard gitu ya. Yang di sini kursiyuhus samawati wal ard itu kan hampir sama. Kursi di sini dalam tafsir Muhammad Ali atau terjemah Muhammad Ali kan disebutkan sebagai ilmu, bukan singgasana gitu ya. Kalau dalam banyak terjemah yang lain itu kan disebut singgasana. Kursi itu seolah-olah tempat Allah duduk lenggah di singgasana itu, yang singgasana itu luasnya seluas langit dan bumi. Tapi kalau Muhammad Ali menafsirkan ilmu, karena ayat sebelumnya memang bicara soal ilmu. Mereka tak mencakup sedikit pun akan ilmunya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhitun bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuh. Jadi ilmu Allah itu sebegitu luas cakupannya, kemudian kursiyus samawati wal ard seperti halnya luasnya langit dan bumi. Kan ini sama dengan Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahayanya kan melampaui luasnya langit dan bumi di surat An-Nur itu. Jadi kalau ilmu Allah itu sedemikian luasnya, lah kita ini kan apa gitu kan? Jangankan kan bisa melampaui ilmu Allah gitu. Di antara kita sendiri kan juga susah kita untuk bisa melampaui satu sama lain. Kalau kemarin Pak
karena menyinggung, wah saya kok kayaknya nggak asik gitu, nggak enak ilmunya Gus Baha itu di YouTube kalau kita tonton, wah luar biasa gitu ya. Tapi saya kira tadi justru kita bisa saling melengkapi. Kalau misi kita atau apa istilahnya itu niat kita itu adalah niat dakwah, insya Allah bukan maksud untuk saling mengungguli satu sama lain, tapi saling justru melengkapi. Mungkin Gus Baha punya perspektif seperti itu karena memang punya kajian, referensi dan lain sebagainya. Saya kira kita juga punya kajian karya tersendiri, punya referensi tersendiri yang justru bisa melengkapi. Bukan untuk niatnya berkontestasi, tapi untuk ya komplementer lah, melengkapi. Kalaupun misalnya ilmu kita ya sedikit, ya paling tidak sedikit itu kita jadi bautnya atau jadi murnya kalau dalam satu rangkaian kendaraan, sehingga kemudian tetap bisa berjalan bersama-sama. Gak apa-apa kan sebagai baur gitu. Wong kalau ban itu tidak ada pentilnya kan juga repot juga tuh, nggak bisa jalan juga. Nah, ibaratnya ilmu kita itu ya pentilnya lah. Kalau Gus Baha mungkin teknik mesinnya gitu ya, itu ya tidak apa-apa gitu. Saya kira begitu. Sehingga kemudian kita tidak berkecil hati ketika kita menyampaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang kita yakin dalam urusan agama ini sebagai apa ya, ya tadi niatnya dakwah sajalah. Niatnya itu misi kita berdakwah, menyampaikan kebenaran yang kita yakini. Bahwa orang tidak kemudian tidak meyakini itu sebagai kebenaran juga, ya nggak apa-apa juga. Wong kita masing-masing beragama itu kan apa istilahnya, fastabiqul khairat, sama-sama berbuat kebaikan. Antara lain kebaikan kita yang mencoba kemudian mengkaji Quran dengan sedemikian rupa sebisa yang kita bisa. Kalaupun memang itu ada salahnya, ya memang kita manusia, ada salahnya. Tapi kalau itu ada benarnya, ya namanya kebenaran dari Tuhan. Kita hanya sebagai perantaranya, insya Allah kira-kira begitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.